Nah, jadi saya datang ke sini, saya sama teman saya bawa lampu ini. Datang ke sini tujuannya saya diundang sama Mbak Halimah. Ya, kata saya datang ke sini diundang sama Mbak Halimah. Katanya untuk mempertemukan antara saya dengan jenengan. Itu. Terus Halimahnya kemana? Justru saya yang harus tanya Halimahnya kemana, Mbak Halimah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video aksi dari Gus Nur Samsun, dan semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini adalah memenuhi permintaan seorang perempuan yang bernama Mbak Halimah, yang meminta Gus Nur Samsun untuk menemui dan menobatkan seorang dukun santet. Aksi Gus Nur Samsun ini dilakukan karena ada seorang perempuan yang bernama Mbak Halimah yang bertamu ke padepokan Gus Nur Samsun 4 hari yang lalu. Perempuan itu bertanya kepada Gus Nur Samsun, bersediakah Gus Nur Samsun menemui seseorang yang dia kenal adalah seorang dukun santet yang sangat kejam. Entah apa tujuan sebenarnya dari perempuan itu bertanya hal tersebut kepada Gus Nur Samsun. Tapi yang jelas, perempuan tersebut bertanya demikian dengan mata yang berkaca-kaca dan hampir menangis. Dan ditanya Mbak Halimah itu, Gus Nur Samsun pun langsung menjawab bersedia, karena membasmi para dukun santet adalah memang pekerjaannya. Dan setelah 3 hari dari bertamunya Mbak Halimah ke padepokan Gus Nur Samsun, perempuan tersebut kemudian kembali menghubungi Gus Nur Samsun. Bahwa di malam ini, Mbak Halimah mengajak Gus Nur Samsun untuk menemui seorang dukun di suatu tempat di pinggiran hutan. Maka datanglah Gus Nur Samsun ke tempat yang diberitahukan oleh Mbak Halimah itu. Akan tetapi, ketika Gus Nur Samsun sampai di tempat yang dituju, Mbak Halimah tidak kunjung datang menampakkan dirinya. Namun di lokasi tersebut, Gus Nur Samsun sudah melihat aktivitas seseorang lelaki yang sepertinya adalah seorang dukun. Gus Nur Samsun mencoba untuk menunggu Mbak Halimah. Tapi berhubung perempuan tersebut tidak kunjung datang, Gus Nur Samsun kemudian pergi sendirian untuk menemui seseorang di tempat tersebut. Gus Nur Samsun kemudian bertanya, siapakah dia, dan ada tujuan apa sehingga orang tersebut ada di pinggiran hutan ini. Orang yang berpakaian serba hitam itu kemudian bercerita, bahwa ada seorang perempuan yang menemuinya 3 hari yang lalu. Dan perempuan tersebut minta tolong kepadanya untuk kirim santet kepada seseorang, dan lelaki tersebut dikatakannya adalah sebagai mantan kekasihnya. Dan karena untuk memenuhi permintaan tolong perempuan itulah, seseorang yang ternyata dukun santet itu kemudian ada di tempat ini. Dia ingin melakukan ritual santet dengan perempuan tersebut, dan saat ini dukun itu sedang menunggu sang perempuan. Dan mendengar cerita dari sang dukun itulah, Gus Nur Samsun kemudian tersadar bahwa kejadian ini telah direncanakan oleh Mbak Halimah. Bahwa tujuannya adalah agar Gus Nur Samsun bisa bertemu dengan dukun santet kejam yang dimaksudkan oleh Mbak Halimah itu. Dan agar Gus Nur Samsun bisa menobatkan sang dukun santet itu. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun? Dan mampukah dia mewujudkan permintaan Mbak Halimah untuk menobatkan dukun santet yang ada di hadapannya itu? Silahkan disimak video ini sampai akhir cerita. Kami berikhtiar untuk menyampaikan kembali edukasi Gus Nur Samsun yang mulia. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Semoga aksi Gus Nur Samsun kali ini bisa memberi manfaat buat pemirsa semuanya. Maksudnya gimana? Janjian gak datang sendiri. Sampai juga punya janjian, ada janjian sama Mbak Halimah. Hah? Gak dengar, Mbak? Ya. Iya. Janjiannya untuk apa? Santet. Loh. Maksudnya untuk nyantet siapa? Orang. Lah, orang itu orang siapa yang mau disantet? Kasinya. Kekasihnya. Iya. Berarti sampai sudah janjian sama Mbak Halimah untuk bertemu di sini untuk ritual nyantet kekasihnya. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa? Gak tahu. Oh, sampai nggak tahu. Gak tahu. Saya- cuma disuruh. Oh. Benar. Jadi saya datang ke sini, saya sama teman saya bawa lampu ini. Datang ke sini tujuannya saya diundang sama Mbak Halimah. Ya.
saya datang ke sini diundang sama Mbak Halimah, katanya untuk mempertemukan antara saya dengan jenengan. Itu. Terus Halimahnya kemana? Justru saya yang harus tanya Halimahnya kemana, Mbak Halimah. Karena bertamu sama saya itu 4 hari yang lalu. Sampai janjiannya kapan? Aja hari ini. Enggak, maksudnya buat janjian itu ketemu sama Mbak Halimah terakhir kapan? 3 hari. 3 hari yang lalu. Iya. Saya 4 hari yang lalu, berarti bertemu sama kita dulu ya? Tujuannya Mbak Halimah untuk pertemuan sama sampean itu katanya untuk menyangkut kekasihnya. Iya. Tapi kalau Mbak Halimah memberikan ungkapan kepada saya, katanya untuk mempertemukan antara saya dengan jenengan. Katanya jenengan dukun santet. Iya. Oh iya. Iya. Oh, jenengan nggak kenal sama saya? Enggak. Nggak kenal saya? Enggak. Nggak pernah lihat saya? Enggak. Oh. Jadi kenalkan Mbah, nama saya Nur Samsun. Jadi di dunia persantetan saya sudah banyak yang mengenal saya bahwa saya itu memberantas dukun santet. Ya. Dan di sini saya disuruh sama Mbah Halimah, katanya untuk bertemu di sini bertiga, saya, Mbah Halimah sama jenengan. Tujuannya Mbah Halimah apa? Katanya untuk menyadarkan jenengan. Ya. Terus gimana? Kita kan sudah bertemu Mbah. Dan Mbah Halimah nggak ada. Enggak mau sadar. Sampai nggak mau sadar. Enggak. Kenapa nggak mau sadar? Enggak mau aja. Ya pasti kan ada alasannya. Kenapa nggak mau sadar? Ingin nyadar orang terus. Ingin nyadet orang terus. Ya. Emang enak nyadet orang itu? Enak. Enaknya di mana? Bunuh orang. Oh, bunuh orang. Iya. Biasa sampai membunuh atas inisiatif sendiri, keinginan sendiri, atau dibayar sama orang, atau disuruh sama orang, atau gimana? Iya, disuruh orang. Oh, disuruh orang. Iya. Tapi nggak pernah punya keinginan ingin menyantet orang di lubuk hati sampean itu ada nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Berarti sampean nggak punya musuh. Enggak. Tapi sampean selalu musuhin orang itu namanya. Gitu. Kayaknya kan disuruh. Oh, sampean disuruh. Iya. Sampean dibayar berapa biasanya? Ya banyak. Banyak. Sama Mbak Halimah sudah dibayar belum? Belum. Oh, belum. Belum. Kenapa belum? Belum nyantet. Oh, belum nyantet. Berarti nyantet dulu kan bayar. Iya. Oh, berarti saya paham. Mbak Halimah sengaja bikin schedule seperti ini untuk supaya saya diadu sama sampean. Oh, gitu. Iya. Iya. Sama sampean siap. Iya. Kalau saya nggak siap gimana? Ya harus siap. Kenapa? Harus siap. Orang saya nggak siap kok. Kamu kan jadi disuruh Bali mah. Iya, saya disuruh sama Mbak Halimah. Lah, kan sampean nggak pernah punya urusan sama saya. Iya emang. Nah, terus kenapa sampean siap-siap begitu aja? Ya kan kamu disuruh Bali mah untuk nyadarin saya. Kalau saya nggak mau gimana? Ya kalau sampean nggak mau itu urusan sampean. Tapi kalau sampean sudah dukun santet, itu menjadi urusan saya. Kok bisa? Ya iya, karena saya itu paling benci dengan dukun santet. Kenapa tadi? Karena dukun santet itu mencelakai orang. Gak beres. Tapi kamu nggak suka sama saya. Ya, secara orangnya saya suka lah sama orangnya kan. Tapi kalau sama pekerjaannya atau rutinitasnya saya nggak suka. Gitu. Kalau sama jenengannya saya nggak ada masalah, saya suka. Karena jenengan sama-sama manusia. Akan tetapi pekerjaan sampean itu yang tidak saya sukai. Sampean harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan bayar orang. Oh, dibayar orang. Iya. Berapa biasanya orang membayar? Ya banyak. Iya, banyak itu berapa? Pasti. Rata-rata berapa? Ya 10 juta, 15 juta. 10 juta, 15 juta. Iya. Paling cepat nyatet orang itu berapa lama matinya? Ya 3 hari. Dari itu mati atau sakit atau apa? Ya sakit. Sakit. Iya. Kalau Tergantung permintaannya. oh tergantung permintaannya. Iya. Ada uang ada barang gitu ya. Iya. Oh, ada harga, ada bentuk, katanya seperti itu sahabat-sahabat. Kalau begitu gini Mbak, misalkan kita negosiasi, nggak usah berantem lah. Kita negosiasi, seandainya jenengan saya tawarin berhenti, nanti saya ajarin ilmu yang lebih sakti Mbak. Nggak mau. Ada Mbak ilmu yang lebih sakti daripada ilmu santet ini ada? Nggak ada. Ada. Saya kasih tahu Mbak, Ilmu apa? ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu lebih sakti daripada segala-galanya. Saya nggak mengenal gituan. Oh, sampai nggak mengenal kayak gitu? Enggak. Gimana enaknya ya? Udah gini saja Mbak. Terus lantas karena saya jauh-jauh datang ke sini, tujuan saya kan cuma bertemu sama Mbak Halimah sama jenengan. Iya. Dan ternyata Mbak Halimah nggak ada. Iya. Adanya jenengan. Ya. Iya. Terus
saya pengen menyadarkan jenengan tidak mau. Iya, tidak mau. Nah, sampai tidak mau kan? Iya. Nah, seandainya dengan cara lain mungkin ini terpaksa. Iya, taruh dulu. Oh, sampai nantang taruh. Iya. Oh. Kalau misalkan saya tidak mau, sampai memaksa. Iya. Kenapa sampai memaksa? Karena kamu kan mau nyadarin aku. Oh, mau nyadarin sampean. Iya. Oke. Kalau memang sampai memaksa, saya ladenin lah. Tapi ada syaratnya. Iya. Kalau sampean kalah, sampean harus tobat. Iya. Ya, Iya. ya udah. Mau taruh di mana? Jadi gini aja. Mau taruh di sini. Iya. Sampean benar-benar sudah siap. Udah. Keluarkan kemampuannya. Mau meditasi, mau persiapan atau apa, silakan, saya persilakan. Ini apa ini, Dah? Ini apa? Makanan. Makanan? Iya. Makanan apa kayak gini? Setan. Makanan setan? Iya. Oh, berarti sampai juga setan berarti? Temannya. Saya peringatkan. Di atas langit itu masih ada langit. Kata siapa? Kata saya barusan saya berucap. Saya nggak percaya. Sampai nggak percaya. Enggak. Sampai harus tobat. Nggak mau. Sampai ngotot sampai ngeyel. Aslinya sampai itu orang mana sih? Jalan sini aja. Orang sini. Iya. Bangun. Keluarkan ilmu sampai setinggi-tingginya, keluarkan. Itulah saya. Kalau dengan sakti, jangan persiapan-persiapan. Mau tobat atau tidak? Enggak. Masih ngotot gak mau tobat? Iya. Katanya habis Gus, kelamaan itu orang. Dasar orang tua bangka, kalau dikasih tahu nggak mau tahu. Udah tua juga. Silahkan, saya terima serangan satu kali serangan dari sampean. Saya pengen mencoba. Tobat atau tidak? Enggak. Kenapa nggak mau tobat? Ya nggak mau. Tobat atau tidak? Enggak. Kenapa nggak mau tobat? Nggak mau. Alasannya apa nggak mau tobat? Ya tetap nggak mau aja. Nggak mau. Nggak mau tobat? Iya. Bangun. Bangun. Percuma sampean punya ilmu hitam, nadatin orang. Dibuang aja lah ilmunya lah. Dibuang ya. Dibuang ya. Nggak mau. Bodoh amat mau nggak mau. Saya tetap kekeh. Orang sampean aja kekeh nggak mau tobat. Udah bakar. Ini Gus. Suka ini bakar-bakaran. Ya, udah pingsan.
tahu rasa sampai sekarang. Kita langsung tinggalin ya. Siap. Setelah kita kasih kenang-kenangan dulu lah. Oh, betul. Mau tobat atau tidak? Enggak. Mau tobat? Enggak.